Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik yang menurut saya sangat penting, yaitu mengikuti kuliah kerja nyata di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasmita Aulia Maharani dengan NIM 142231037 dari kelas Komunikasi Bisnis I. Next. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan, pandangan para ahli, manfaat bagi mahasiswa, mengapa di luar Pulau Jawa, contoh kasus, tantangan dan solusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Nah, pada pendahuluan ini, secara pribadi saya setuju bahwa program kuliah nyata bukan sekedar kewajiban akademik, melainkan pengalaman berharga yang memberi manfaat besar. Kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN merupakan wujud nyata Tridharma perguruan tinggi, khususnya aspek pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, masih banyak wilayah di luar Jawa yang menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Justru di daerah terpencil inilah kontribusi mahasiswa akan lebih terasa. Inilah alasan mengapa saya meyakini bahwa KKN di wilayah tersebut harus dilihat sebagai kesempatan membangun bangsa sekaligus membentuk karakter mahasiswa. Next. Selanjutnya yaitu pandangan para ahli. Penelitian yang berjudul Potret Pengabdian Kemitraan Wilayah Terpencil di Desa Transagung, Kabupaten Seluma, menyebut bahwa desa terpencil mengalami infrastruktur dan bangunan sekolah yang belum layak. Sebagian anak hanya sampai sekolah dasar atau SMP. Program pengabdian di wilayah terpencil seperti ini sangat diperlukan agar akses pendidikan dapat diperbaiki. Yang kedua yaitu pada studi yang berjudul Pengabdian Wilayah Terpencil di Desa Tasese, Kabupaten Goa, menunjukkan bahwa daerah terpencil memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi, serta fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Program KKN di sana bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan lewat pengabdian masyarakat di desa yang tertinggal. Yang terakhir yaitu pada artikel yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Wilayah 3T oleh Komunitas Mahardika Bakti Nusantara, studi kasus masyarakat adat Kokoda di Kampung Warmon, Papua, menjelaskan bahwa masyarakat adat Kokoda sangat tertinggal dalam banyak aspek pembangunan dibandingkan komunitas pendatang, dan upaya pemberdayaan melalui pengabdian masyarakat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketertinggalan tersebut. Next. Nah, di sini ada beberapa manfaat bagi mahasiswa, yaitu yang pertama, KKN di wilayah terpencil menghadirkan pengalaman pembelajaran langsung yang tidak dapat diperoleh hanya melalui teori. Selanjutnya, mahasiswa dilatih menghadapi permasalahan nyata seperti keterbatasan sumber daya dan budaya lokal. Proses inilah yang melatih kepemimpinan, kemampuan, komunikasi lintas budaya, kerjasama tim, serta keterampilan problem solving. Selain itu, KKN memperkuat rasa nasionalisme dan empati karena mahasiswa melihat langsung keragaman Indonesia. Banyak inovasi sederhana lahir dari kondisi lapangan, misalnya teknologi tepat guna atau model pembelajaran kreatif. Jadi, KKN bukan hanya pengabdian, melainkan juga ruang pembentukan karakter dan kompetensi mahasiswa untuk masa depan. Next, mengapa harus di luar Pulau Jawa? Pulau Jawa relatif lebih maju dari sisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara banyak wilayah di luar Jawa masih menghadapi keterbatasan yang signifikan. Kesenjangan ini menimbulkan masalah akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, listrik, hingga sarana ekonomi. Mengirim mahasiswa KKN ke wilayah terpencil di luar Pulau Jawa dapat membantu mengurangi ketimpangan tersebut. Di sana, setiap kontribusi mahasiswa akan lebih terasa dampaknya. Selain itu, mahasiswa dapat belajar memahami keragaman geografis, budaya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia secara utuh. Hal ini membentuk generasi muda yang lebih peka, adaptif, serta siap berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Next.
Di sini contoh kasusnya saya mengambil dari Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada atau yang biasa terkenal dengan UGM menjadi contoh sukses pelaksanaan KKN di wilayah terpencil. Pada tahun 2025, UGM menerjunkan sekitar 8.038 mahasiswa ke 35 provinsi dan lebih dari 200 kecamatan, termasuk daerah terpencil. Nah, di sini saya mengambil contoh di Maluku. Mahasiswa KKN UGM memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, sosial ekonomi, dan pengembangan desa. Program semacam itulah yang menunjukkan bagaimana kehadiran mahasiswa mampu mendorong perubahan nyata, memperkuat potensi lokal, dan membangun kemandirian masyarakat. KKN UGM inilah menjadi bukti bahwa kontribusi kecil bisa membawa dampak besar. Next. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Pelaksanaan KKN di wilayah terpencil tentu menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan transportasi, akses logistik, hingga adaptasi budaya. Mahasiswa sering dihadapkan pada infrastruktur yang minim, seperti listrik, air bersih, dan internet. Namun para ahli menekankan bahwa kendala itu semua dapat diatasi melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta dukungan universitas. Misalnya model KKN kolaboratif UGM tadi, UGM menunjukkan bahwa sinergi lintas institusi membuat program lebih efektif. Dengan persiapan matang, yaitu pelatihan pra-KKN serta dukungan finansial yang memadai, mahasiswa tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang untuk berinovasi. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. KKN di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa sangat penting karena memberikan manfaat ganda. Yang pertama, masyarakat memperoleh ilmu, pendampingan, dan motivasi baru, sementara mahasiswa mendapat pengalaman lapangan, soft skill, dan wawasan kebangsaan. Universitas seperti UGM telah membuktikan keberhasilan program ini melalui penerjunan ribuan mahasiswa ke daerah terpencil. Agar lebih optimal, perlu dukungan kebijakan universitas, insentif logistik, serta kolaborasi dengan pemerintah dan LSM. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.